Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan unboxing surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 47 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Ya, dan sebagai apresiasi yang dapat memotivasi saya dalam pembuatan video-video pajak, mohon subscribe. Oke guys, baik, selamat menyaksikan. Oke, SE 46 PJ 2020 ini guys, ini sebenarnya sudah lama ditunggu ya, sudah lama ditunggu-tunggu oleh para wajib pajak, terutama mereka yang memang diperbolehkan atau dapat menggunakan tarif 0,5% ya, baik dengan pemotongan oleh pihak lain maupun dengan pemotongan pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi ini secara umum guys, secara umum ya, merupakan uh, apa diundangkannya peraturan pemerintah nomor 23 guys tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya, berdasarkan PP 23 tahun 2018, disingkat PP 23 saja intinya. Dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 MK.03 2018 tentang pelaksanaan PP 23 tahun 2018, nanti akan disingkat PMK 99, PMK.03 2019 atau mungkin PMK 99 saja guys. Gitu ya. Sehingga perlu meletakkan surat edaran Dirjen Pajak mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PP atas penghasilan dari usaha yang diterima di wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oke, maksud dan tujuan masuk di sini memberikan pedoman dalam pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Tujuan ya, surat edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan PP 23 tahun 2018, menegaskan mengenai pelaksanaan beberapa ketentuan dalam PP 23 tahun 2018 dan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Oke, kita mulai saja guys. Di sini dibagi menjadi 3 ruang lingkupnya guys. Pertama di sini pengertian, lalu bagian kedua ini paling banyak guys, penegasan mengenai pelaksanaan ketentuan PP 23 tahun 2018. Di sini wajib pajak, siapa saja wajib pajak yang menerima memperoleh penghasilan dikenai PPh final sesuai ketentuan PP 23 tahun 2018. Penghasilan apa saja yang dikenai PP final sesuai
ketentuan PP 23 tahun 2018. Lalu juga mengenai pemberitahuan bagi wajib pajak yang membeli untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Lalu juga pelakuan PPh bagi wajib pajak badan tertentu berbentuk persekutuan komaniter atau CV atau firma. Lalu perlakuan PPh bagi wajib pajak badan berupa bank, BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, lembaga pemberian pinjaman, atau badan yang melakukan gadai usaha. Lalu juga ada perlakuan atas PPh final berdasarkan PP 23, PP 23 tahun 2018 yang telah dipotong atau dipungut di store sendiri bagi wajib pajak yang telah menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan surat keterangan. Lalu juga mengenai kompensasi kerugian bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian penghitungan angsuran PPh pasal 25 dan hal-hal lainnya yang perlu ditegaskan terkait dengan pengenaan PPh bersifat final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian terakhir, yang nomor 3 guys, ada prosedur pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Oke, dasarnya di sini adalah Undang-Undang KUP guys, ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Lalu Undang-Undang PPh itu Undang-Undang nomor 7 tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 94, ya, tentang yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya. Ini tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Lalu ada PP 23 tahun 2018 sendiri guys. Lalu ada PMK 187 PMK.03 2015 tentang tata cara pengembalian atas kelebihan bayar pajak yang seharusnya tidak berhutang. Lalu ada PMK 99 PMK.03 2018 tentang pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Lalu ada PMK 215 PMK.03 2018 tentang penghitungan angsuran PPh dan tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk usaha, wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan di angsuran membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Lalu juga ada Per 17 PJ 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Lalu ada Per 09 tentang pembatalan pencabutan surat keterangan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Oke, kemudian juga ada Per 09. Oh, sudah ya tadi ya. Lalu ada Per 04 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP. Oke, kita mulai dengan pengertian guys. Tadi itu adalah bagian dari considerance ya, berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak ini. Oke, SE 46 PJ 2020. Nah, dalam surat edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan PPh, berdasarkan ketentuan umum PPh adalah PPh yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang PPh, oke, dikalikan dengan pasal 17 ayat 1 huruf A, atau pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Oke, itu umum ya guys. Nggak kena final berarti ya. Oke, lalu surat keterangan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018, selanjutnya disebut surat keterangan, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Kepala KPP berarti, atas nama Dirjen Pajak, yang menerangkan bahwa wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. NPWP adalah nomor diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai pengakuan diri atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian KPP, instansi vertikal Ditjen Pajak atau DJP. Nah, oke, ini guys, intinya di poin 2 dan 3 nanti ya. Poin 2 ini yang paling utama penegasan bagi para wajib pajak. Oke, kita mulai penegasan mengenai pelaksanaan ketentuan PP 23 tahun 2018 di bagian huruf A dulu guys. Oke, butir 2A berarti ya, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Subjek pajak yang menerima memperoleh penghasilan dapat dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk CV, persekutuan komanditer, dan firma berdasarkan KUHD, PT, perseroan terbatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas beserta peraturan pelaksanaannya dan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkorporasian beserta peraturan pelaksanaannya yang menerima penghasilan dengan penerimaan bruto tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, kemudian ditegaskan juga bahwa wajib pajak yang tidak dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 yaitu wajib pajak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Berarti yang tadi ya, tidak final guys. Oke. Kemudian wajib pajak badan berbentuk perseroan komaniter atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 PP 23 tahun 2018. Nah, di sini guys, sebelum ke ayat 4 kita ke ayat 2 ke ayat 3 dulu ya di PP 23 pasal 2 ayat 3. Nah, di sini disebutkan diatur bahwa tidak termasuk penghasilan dari usaha dikenai PPh bersifat final itu adalah penghasilan terima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, di sini ya penegasannya ya bahwa yang pekerjaan bebas itu tidak termasuk penghasilan dari usaha dikenai PPh final 0,5%. Oke, selanjutnya juga ada penghasilan lainnya ya guys yang dikecualikan. Oke, kita skip saja. Nah, kemudian di pasal 2 ayat 4 PP 23 tahun 2018 disebutkan bahwa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi tenaga ahli, ya ini sudah pernah disebutkan sebelumnya ya guys, di video-video Andrik Channel sebelumnya, yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris atau Pakpanda ya biasanya disebut gitu ya. Lalu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan-peragawati, pemain drama, dan penari. Lalu juga ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Lalu ada agen iklan, pengawas, pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor, perusahaan pemasaran berjenjang, atau MLM ya, atau penjualan langsung, dan kegiatan sejenis lainnya. Oke, itu tadi ya. Wajib pajak berarti di sini memilih umum, CV yang sejenis, ya, keseluruhan kemudian pekerjaan bebas ini semua. Lalu yang ketiga, yang tidak dapat, ya, yang tidak dikenai PPh berdasarkan PP 23 itu adalah wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh atau berdasarkan PP nomor 94 tahun 2010 sebagaimana dapat 2010 ya tentang perhitungan pelaksanaan kena pajak, perusahaan PPh dan pengguna beserta perubahannya atau penggantinya. Ya, perubahannya itu di PP tadi 45 ya tahun 2019 kalau nggak salah. Lalu juga bentuk usaha tetap BUT ini nggak boleh nih sama sekali nggak boleh pakai PP 23 tahun 2018. Nah, oke kita lihat note-nya guys, catatan. Dalam pasal 31A Undang-Undang PWH disebutkan hal sebagai berikut kepada wajib pajak. Nih sambil kita penegasan dan ada lagi bahasan yang ini ya, yang nggak boleh itu 31A itu tentang apa sih gitu ya guys. Jadi sekalian kita tuangkan di sini supaya ntar nggak usah lagi ngebet-gebet buka 31A Undang-Undang isinya apa gitu ya. Oke lanjut lagi guys, pasal 31A Undang-Undang PPH. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pengurangan penghasilan itu paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan. Penjusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi terlebih dari 10 tahun, dan pengenaan PPh atas dividen sebagai maksud dalam pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Berdasarkan P3B lebih rendah, berarti pakai P3B. Ya, kalau ternyata di atas 10%, berarti pakai ini ya guys. Dengan catatan, ya, semua syaratnya terpenuhi guys. Ini soalnya dan ngomongnya ya. Oke. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, oke, diatur dengan peraturan pemerintah. Oke. Lanjut lagi guys. Kemudian berdasarkan PP 94 ya, catatan di sini dan diubah terakhir dengan PP nomor 45 tahun 2019. Di sini ada beberapa pasal ya dari pasal 29 sampai pasal 30. Oke, 29 ini ada A, ada B gitu ya guys. Ya, ada A, ada B, ada C juga, ada D enggak? Oh, enggak ada ya, sampai C ya, 29. Oke. Di sini guys, pasal 29
Para wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir yang tidak mendapat fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPH dapat diberikan pembebasan pengurangan PPH badan. Oke, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Industri pionir di sini merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Ini diatur lebih lanjut dalam PMK 150 ya guys, PMK.010 2018. Silakan dicek ya PMK-nya ya, menjelaskan lebih lanjut tentang pasal 29, PP nomor 94 tahun 2010, dan diubah terakhir dengan PP 45 tahun 2019. Lalu pasal 29A. Para wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya dan tidak mendapat fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPH atau fasilitas yang tadi pasal 29 ayat 1 PP 94 tahun 2010 diubah terakhir dengan PP 45 tahun 2019 dapat diberikan fasilitas PPH berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva berwujud termasuk tanah digunakan untuk tujuan usaha utama yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Diatur lebih lanjut dalam PMK 16 PMK.010 2020. Lalu pasal 29B, ya ini fasilitas semua yang dikecualikan dari pengenaan PPH final 0,5% guys. Oke, tidak termasuk tadi yang ngomongnya. Kepada wajib pajak badan dalam negeri menyalakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Kompetensi tertentu merupakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan di dunia usaha dan atau dunia industri. Ini diatur lebih lanjut dalam PMK 128, PMK.010, 2019, silakan dicek lagi guys kalau ingin tahu lebih banyak ya. Oke, kemudian pasal 29C, kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Oke, di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan penelitian pengembangan tertentu merupakan kegiatan penelitian pengembangan dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan atau alih teknologi bagi pengembang industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Dan ini kalau nggak salah 2 yang baru, guys. Oke, lanjut lagi. Pasal 30, ketentuan lebih lanjut tentang fasilitas yang tadi, 29 ayat 1, 29A, 29B, 29C, semuanya ayat 1 ya, diatur dengan peraturan menteri. Peraturan menteri tadi beberapa udah disajikan ya, guys. Nah, itu tadi ya subjek yang dikenakan dapat dikenai PPh final 0,5% atau yang dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5%. Oke, yang kedua, huruf B. Penghasilan yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Oke, di sini mengupas lebih lanjut memori penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh guys, tentang aliran penghasilan bagi wajib pajak yang dapat digolongkan menjadi 4. Penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji perolehan penghasilan dari praktek dokter, noter sakutan penghasilan dan sebagainya, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal berupa harta gerak maupun tak gerak, seperti bunga dividen royalti sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Oke, kita salah dulu ya yang dikenai PPh final. Nah, di sini ditegaskan di butir kedua guys, butir B2 ya berarti ya. Penghasilan menjadi objek PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 yaitu keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang, kecuali penghasilan tersebut diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan pekerjaan bebas yang tadi ya sudah dibahas perusahaan berdasarkan pasal 2 ayat 4 PP 23 tahun 2018. Penghasilan diterima diperoleh dari luar negeri yang pajak terutang atau telah dibayar di luar negeri, ya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah guys rata-rata untuk PPh yang bersifat final.
dan yang dikecualikan disebut sebagai objek pajak. Oke, itu ya. Kecuali penghasilan ini ya, 4 ini, tapi seluruhnya dari peredaran bruto usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Itulah objek PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian penghasilan diterima oleh wajib pajak dari pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Itu bagus guys. Jadi kalau jual aset ya tidak dikenakan PPh 0,5% ya. Oke, penegasannya di sini guys. B3 ya. Jadi angka 2, butir kedua, huruf B angka 3. SE 46 PJ 2020. Jadi kalau misalnya jual aset nih. Misalnya kita jual mobil box misalnya. Biasanya dipakai buat antar barang, dijual mobil boxnya. Ya. Jadi PPh-nya nggak dipotong, juga nggak mentor sendiri. Tapi tetap dikenai PP pajak pertambahan nilai ya, pasal 16D Undang-Undang PPN guys. Ya, mobil box soalnya tadi ya. Jadi nggak kena PPh tapi ya. Nggak kena pemotongan PPh. Oke, lanjut lagi guys. Ya, bagus ya guys ya. Ini hal yang positif menurut saya guys. Jadi jangan semuanya penghasilan tuh dianggap 0,5% untuk aset ya atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Jadi tidak kena 0,5%. Oke, contoh di sini, PTA, perusahaan manufaktur, pada suatu tahun mendapat penghasilan dari penjualan harta berupa kendaraan bermotor yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk operasional perusahaan. Penghasilan dari penjualan harta berupa kendaraan bermotor yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan tersebut bagi perusahaan manufaktur tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2012 sehingga dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Berarti kapital gainnya tetap ya guys. Mohon maaf tadi saya udah senang duluan ya. Tapi kan nggak kena semua karena kan kalau final itu kan nggak diakui biayanya, nggak diakui ini, tapi tetap diakui tidak kena final, ya tidak dikenai final maksud saya 0,5%, tapi diakui berdasarkan ketentuan umum. Artinya PPN-nya tetap dipungut, ya PPN 16D-nya tadi, kemudian PPh-nya diakui sebagai capital gain nanti di PPh orang pribadi atau badan. Oke, sekali lagi mohon maaf ya guys. Saya udah senang duluan soalnya, euforia ini. Oke ya, lanjut lagi. Wajib pajak orang pribadi pegawai yang menerima memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka atas penghasilan dari usaha tersebut dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2019. Iyalah ya, pegawai menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi pegawai, tapi dia jualan misalnya. Untuk yang pegawainya ketentuan umum, untuk yang ininya final guys. Oke, mungkin saya sudah pernah contohkan ya pada saat pengisian SPT ya guys, khususnya yang 0,5% ini. Silahkan dicek lagi video Andrik channel sebelumnya guys. Kalau nggak salah dia pegawai juga, tapi juga usaha dan dia dikenai PPh final 0,5%. Oke, silahkan dicek ya di utak asik guys kalau nggak salah. Oke, huruf C sekarang. Butir kedua huruf C. Ini mengenai pemberitahuan bagi wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Wajib pajak yang memenuhi kriteria subjek pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018, namun memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar atau KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KPP Mikro yang berada dalam wilayah kerja KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar atau sarana tertentu ditetapkan oleh Dirjen antara lain melalui laman pajak.go.id. Penyampaian pemberitahuan dilakukan paling lambat pada akhir tahun pajak dan pengenaan PPh berdasarkan ketentuan umum PPh bagi wajib tersebut berlaku mulai tahun pajak berikutnya. Khusus bagi wajib pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh mulai tahun pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir tahun pajak terdaftar. Wajib pajak yang terdaftar sejak 1 Januari 2019 dapat dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh mulai tahun pajak terdaftar
Oke, dengan menyampaikan pemberitahuan pada saat melakukan diri dengan cara bersamaan dengan permohonan pendaftaran PWP atau terpisah dengan permohonan pendaftaran PWP namun diajukan pada hari yang sama dengan permohonan pendaftaran PWP. Ini kalau baru daftar ya, kalau yang atas ini kan sejak 1 Juli sampai 31 Desember berarti kenai PWP secara ketentuan umum. Pemberitahuan paling lambat 31 Desember. Kalau sejak 1 Januari baru daftar terpisah ya permohonannya atau bersamaan permohonannya. Lanjut lagi guys, butir kelimanya nih, B5. Dalam hal wajib pajak sejak awal tahun 2018 sampai dengan 30 Juni 2018, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 46 2013. Namun sejak 1 Juli 2018 memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 2018. Wajib pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum mulai tahun pajak 2018 sepanjang wajib pajak menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada 31 Desember 2018. Oke. Di sini ada contoh guys. Tuan B terdaftar pada tanggal 3 Agustus 2019 dan memiliki usaha toko kelontong. Pada saat terdaftar memperoleh PWP, mendaftar untuk memperoleh PWP, Tuan B memberitahukan untuk memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Sehingga tahun pajak 2019 dan seterusnya, Tuan B melakukan penghitungan penyetoran pelaporan PPh berdasarkan ketentuan umum PPh. Tuan C terdaftar sejak 10 Oktober 2017 dan telah menghitung menyetor dan melapor usahanya sesuai PP 46 2013. Ya, yang 1% ya guys, PP 46. Sejak Juli 2018, Tuan C menghitung menyetor dan melapor usahanya sesuai ketentuan PP 23 2018. Pada bulan Oktober 2019, Tuan C menyampaikan pemberitahuan, surat pemberitahuan kepada KPP tempat Tuan C terdaftar untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Sampai dengan akhir tahun pajak 2019, Tuan C tetap menghitung menyetor melapor usahanya sesuai ketentuan PP 23 tahun 2018. Tuan C dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh mulai tahun pajak 2020 dan seterusnya. Jadi Oktober 2019, maka untuk sisa tahun 2019 ya sesuai PP 23. Nah, dia mulai ketentuan umum PPh mulai tahun pajak 2020. Oke. Itu ya huruf C, guys. Selanjutnya adalah huruf D. Itu perlakuan PPh bagi wajib pajak badan tertentu berbentuk CV, tadi ya, perseroan komanditer atau firma. Tidak termasuk wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2012, antara lain wajib pajak berbentuk CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 PP 23 tahun 2018. Dalam hal salah satu pemilik CV atau firma memiliki keahlian khusus sehubungan dengan pekerjaan bebas, sedangkan pemilik yang lain tidak memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 4 PP 23 tahun 2018, maka CV atau firma tersebut dikecualikan dari subjek pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018 sepanjang menyerahkan jasa sehubungan dengan keahlian khusus atau pekerjaan bebas pemiliknya. Contoh, Tuan F seorang konsultan pajak bersama Tuan G dan Tuan H yang bukan konsultan pajak membentuk CV FGH. CV tersebut menjalankan usaha dengan memberikan jasa konsultan pajak. Karena CPFGH memberikan jasa sesuai dengan keahlian khusus salah satu pendirinya, maka CPFGH dikecualikan dari subjek pajak PP 23 tahun 2018 dan atas penghasilan diterima atau diperoleh CPFGH dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh. Oke, ya di sini ditegaskan kembali ya. Dua bukan konsultan, satu orang pemilik CPFGH konsultan. Dan sekaligus dia menyerahkan jasa sehubungan kalian khususnya. Maka di sini tetap saja dia tidak berdasarkan PP 23 ya, tahun 2018, tapi berdasarkan ketentuan umum PPh. Oke, huruf E guys, perlakuan PPh bagi wajib pajak badan berbentuk bank, bank perkreditan rakyat atau BPR, operasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, lembaga pemberi dana pinjaman, atau badan yang melakukan usaha gadai. Bagi wajib pajak badan berupa bank, bank perkreditan rakyat, operasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, lembaga pemberi dana pinjaman, dan atau badan yang melakukan usaha gadai yang memiliki PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dapat dikenai PPh bersifat final sebesar 0,5%.
dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Oke, dapat di sini ya. Dapat dikenai PPh berdasarkan PP 23. Peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah seluruh penghasilan usaha jasa perbankan atau peminjaman, antara lain pendapatan bunga, fee, komisi, dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit atau pinjaman. Tidak termasuk pembayaran pokok kredit atau pinjaman. Oke, dijelaskan guys. Dan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan persimpangan di bank lain, serta diskonto sertifikat bank Indonesia yang terima berbayar wajib pajak, bank atau bank perkreditan rakyat. Kan sudah dikenai PPh final ya guys. Oke, nah, pokok pinjaman juga bukan objek lah ya. Ya, ini kan memang dari imbal hasil guys, berupa pendapatan bunga, fee, komisi, dan seluruh penghasilan terkait dengan pemberian kredit atau pinjaman. Oke, itu huruf E. Ya, bagi WP, bank, BPR, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ke huruf F guys. Perlakuan atas PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang telah dipotong atau dipungut atau di-store sendiri bagi wajib pajak yang telah menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan surat keterangan. Oke, wajib pajak yang telah menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan surat keterangan wajib melaksanakan kewajiban PPh berdasarkan ketentuan umum PPh. Terhitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Pembayaran atau pemotongan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2015 atas penghasilan wajib pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau pencabutan surat keterangan yang dilakukan sampai dengan diterbitkannya surat pembatalan atau pencabutan surat keterangan diperlakukan atau dianggap sebagai angsuran PPh tahun pajak bersangkutan. Oke. Ya, jadi bayar atau dipotong ya, tapi ternyata surat keterangannya sudah dibatalkan atau sudah dicabut. Ya, maka di sini pembayaran atau pemotongan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini 0,5% itu dianggap sebagai angsuran PPh tahun pajak yang bersangkutan, berarti dianggap angsuran PPh pasal 25 guys. Contoh, Tuan X terdaftar pada tahun 2018, oke, dan memiliki usaha toko peralatan sekolah dengan peredaran usaha pada tahun pajak 2018, tahun 2019 tidak melebihi 4,8 miliar. Setelah memperoleh surat keterangan sejak Juli 2018. Tuan X menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020 dengan peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar pada Maret 2021. Sehingga kantor pelayanan pajak menerbitkan surat pencabutan atau surat keterangan pada April 2021. Nah, pada bulan Januari sampai dengan April 2021 terdapat transaksi pengadaan barang dengan instansi pemerintah yang masih dilakukan pemotongan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Oke, jadi dia sudah dipotong 0,5% oleh instansi pemerintah. Oke, kalau Tuan X masih menunjukkan surat keterangan. Selain itu, Tuan X juga masih melakukan penyetoran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Atas pembayaran maupun pemotongan PPh final 0,5%, berdasarkan PP 23 tahun 2018 pada masa pajak Januari 2021 sampai dengan diterbitkannya surat pencabutan, oke. Di sini dicabut pada bulan April ya guys. Ya, kalau dia sudah terlanjur bayar kan berarti April juga bisa jadi angsuran 25-nya si Tuan X ini guys, oke. Januari 2021 sampai dengan diterbitkannya surat pencabutan atau surat keterangan dapat dikreditkan sebagai angsuran PPh pada SPT tahunan orang pribadi Tuan X tahun pajak 2021. Pemotong atau pemungut PPh tidak wajib melakukan pembetulan SPT masa PPh atas transaksi pemotongan atau pemungutan tersebut pada periode sebelum terbitnya surat pencabutan atas surat keterangan lagi. Bagus guys. Ya. Kalau misalnya Januari sampai dengan April Tuan X ini sudah terlanjur ngasih surat keterangan, ya berarti kan pemotong pemungut ya tetap memotong atau memotong ya 0,5% guys. Nah, kalau ternyata dicabut sejak April ya berarti yang masa-masa pada saat dipotong 0,5% tadi kan nggak perlu dibutuhkan lagi. Jadi ini mengurangi administrasi perpajakan bagi para pemotong pemungut pajak ya guys. Oke, itu tadi huruf F. Sekarang kita huruf G sampai I ya guys. Ya, kita nuruti sampai I. Kita udah sampai huruf G. Ini tentang kompensasi kerugian bagi wajib pajak yang menerima memperoleh penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Wajib pajak yang menerima memperoleh penghasilan dikenai PPh final berdasarkan PP 23 2018, ya berarti 0,5%, dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian atas penghasilan nanti dikenai PPh yang bersifat final.
dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini syaratnya akumulatif guys, karena ngomongnya dan bentuk ketiga. Oke, kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Oke, ini aturan umum ya di Undang-Undang PPh. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah antara penghasilan dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh dan penghasilan dikenai PPh final. Ini juga ditegaskan di PP 94 guys, ya pasal 27 PP 94 tahun 2010. Oke, memang harus ada penyelenggaraan pembukuan secara terpisah. Mana PPh bersifat final atau bukan objek pajak, mana penghasilan dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Oke, pemisahan pembukuan. Oke, nomor 3 guys, tahun pajak dikenakannya PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu tersebut, dan kerugian pada tahun pajak dikenakannya PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya kecuali terdapat kerugian dari penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final. Ya, ini normal ya guys. Ya, kan PPh final itu segala biayanya, penghasilannya tidak digabungkan atau tidak digabung dengan penghasilan yang non final. Ya, PPh final. Oke. Penghasilan di PPh final biayanya juga kerugiannya juga tidak boleh diperhitungkan. Jadi di sini normal ini guys. Ya, kompensasi kerugian yang diatur di sini memang untuk yang penghasilan yang tidak bersifat final guys. Oke. Normal ya huruf G, kompensasi kerugian. Jadi jangan berharap guys yang murni PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 segala kerugiannya tidak dapat dikompensasikan kecuali nah ini tadi ya terdapat kerugian dari penghasilan dari PPh yang bersifat final yang tidak bersifat final. Oke. Dari penghasilan yang tidak dikenai PPh bersifat final. Oke, penghitungan angsuran PPh pasal 25. Kalau melihat ini juga ini kayaknya normal juga sih guys. Lanjut ya. Oke, berdasarkan ketentuan umum PPh. Oke. Dalam hal wajib pajak selain menerima memperoleh penghasilan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018, juga menerima memperoleh penghasilan dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh. Atas penghasilan dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh, tetap dikenai kewajiban pembayaran angsuran PPh sesuai ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksananya. Besarnya angsuran PP pasal 25 bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018, termasuk yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh, yaitu bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 7 huruf B Undang-Undang PPh, dan bagi orang pribadi pusat tertentu besar angsuran pajak sesuai dengan besar angsuran PPh wajib pajak tersebut seperti yang diatur dalam PMK 215 PMK 03 2018 beserta perubahannya. Bagi wajib pajak selain wajib pajak pada huruf A yang ini ya orang pribadi ini ya, atau wajib pajak yang disebut dalam pasal 25 ayat 7 huruf B Undang-Undang PPh, oke, selain itu besarnya angsuran pajak yaitu nihil. Oke. Nanti silahkan dicek lagi guys pasal 25 Undang-Undang PPh-nya. Ya, juga orang pribadi pengusaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam PMK 215 PMK 2018 beserta perubahannya. Huruf H. Oke, huruf I sekarang. Hal-hal lain yang perlu ditegaskan terkait dengan pengenaan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut. Wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh PP di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Dalam hal terdapat tempat kegiatan usaha dan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada pada wilayah kerja KPP yang sama, kewajiban melaporkan diri untuk peroleh PP cabang tidak berlaku. Dan pelaksana hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP pusat. Karena satu wilayah yang sama ya guys. Satu wilayah kerja KPP yang sama, maka cukup satu NPWP. Kalau ternyata dia di wilayah kerja KPP yang sama dengan KPP pusat, ya KPP di mana pusat terdaftar maksud saya, maka cukup satu NPWP dan pelaksanaan kewajiban perpajakan NPWP cabang menggunakan NPWP pusat. Nah, oke, yang putih kedua, sekarang putih I3. Dalam hal wajib pajak memiliki 2 atau lebih tempat kegiatan usaha yang berada pada wilayah kerja KPP yang sama. Namun tempat kegiatan usaha tersebut berada pada wilayah kerja yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Maka wajib pajak tersebut dapat memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk didaftarkan dan diberikan satu NPWP cabang yang menjadi bagian dari NPWP yang terdaftar di KPP yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Oke, kita lihat aja contohnya guys.
PT ABC bertempat kedudukan di Kabupaten Subang, yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Subang, dan memiliki tempat kegiatan usaha yang juga berada di Kabupaten Subang. Dengan demikian, PT ABC tidak perlu mendaftarkan diri untuk diberikan UPP cabang atas tempat kegiatan usaha tersebut, dan pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan atas tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan menggunakan UPP yang diberikan bersama kedudukan PT ABC. Oke, ini semuanya di Subang nih guys ya. Ya, kedudukannya di Subang, wilayah kerja Kabupaten Subang, tempat kegiatan usaha juga di Kabupaten Subang. Maka cukup di sini menggunakan NPWP diberikan atas tempat kedudukan PT ABC ya, tempat kedudukan ya. Oke. Kegiatan di Subang juga, jadi di tempat kedudukan PT ABC. Oke, sekarang Tuan A nih, ini agak beda-beda nih ya. Tuan A bertempat tinggal di Kota Jayapura. Oke, tadi kan PT kan tempat kedudukan. Kalau wajib pajak orang pribadi berarti di tempat tinggal. Oke, di tempat tinggal ya. Kemudian ada tempat lokasi usahanya nih. Oke, kita mulai lagi. Tuan A bertempat tinggal di Kota Jayapura yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jayapura. Tuan A juga memiliki 3 tempat kegiatan usaha berupa toko yang berada di Kabupaten Mimika, yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Timika. Lalu Kabupaten Intan Jaya, yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Timika. Dan Kabupaten Merauke, yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Merauke. Tuan A wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP di KPP Pratama Jayapura. Oke, di mana dia tinggalkan ya, Jayapura. Selain itu, atas 2 tempat kegiatan usaha yang berada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya tersebut, Tuan A dapat memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk didaftarkan dan diberikan satu UPP cabang di KPP Pratama Timika. Ini tadi ada 2 nih kan juga ya, untuk lokasi usaha ya, 2 toko tadi kan, ya diberikan satu UPP cabang di KPP Pratama Timika yang digunakan untuk pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban atas kedua tempat kegiatan usahanya. Misalnya tempat kegiatan usaha di Kabupaten Mimika. Dan atas tempat kegiatan usaha yang berada di Kabupaten Merauke, Tuan A wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh UPP cabang KPP Pratama Merauke. Oke, jadinya gini guys, kalau kita simpulkan. Di tempat tinggal, Tuan A wajib punya NPWP, berarti KPP Pratama Jayapura. Kemudian untuk lokasi usaha berupa toko, ya, Mimika dan Intan Jaya, di mana KPP di wilayah kerja KPP Pratama Timika, dia bisa milih nih, Mimika atau Intan Jaya, kabupatennya ya. Kalau ternyata dia memilih Mimika, maka tetap aja KPP Pratama Timika kan. Nah kemudian, jadi yang 2 ini bisa digabung, yang Merauke dia harus mendaftarkan diri lagi di wilayah kerja KPP Pratama Merauke. 3 NPWP jadinya dia guys. Ya walaupun ada tempat, ada 3 tempat di sini, 1 tempat tinggal, 3 tempat kegiatan usaha. Tapi dia cukup punya NPWP di 3 tempat-tempat tadi guys. Oke. Ya. Oke, itu butir ketiga. Sekarang kita butir keempat guys. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dari usaha pada tahun 2017 melebihi 4,8 miliar. Kemudian pada tahun pajak 2018 memiliki peredaran usaha dari usaha tidak lebih dari 4,8 miliar. Tidak termasuk wajib pajak yang memiliki kriteria sebagai wajib pajak memiliki PPh berdasarkan P23 tahun 2018. Sehingga untuk tahun pajak 2018 dan seterusnya, oke, gimana ya? Oh, melebihi ya. Oke. Sehingga untuk tahun pajak 2018 seterusnya dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh. Walaupun wajib pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, karena dia sudah tidak memenuhi syarat ya, kan tidak lebih dari 48 sejak 2017. Oke, dan kemudian 2018 tidak lebih dari 48, maka tetap aja dia dikenakan PPh-nya berdasarkan ketentuan umum, walaupun tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih berdasarkan PPh ketentuan umum. Oke, ini penegasan lagi nih guys. Ya, jadi tolong dicek lagi ya. 17 sudah lewat atau belum? 18 sudah lewat atau belum? Kalau sudah lewat, maka tidak memenuhi syarat berdasarkan PP 23 tahun 2018. Oke ya, ini penegasan sekali nih guys. Ya, selama ini saya juga sering sekali saat offline ditanya-tanya masalah beginian guys. Ya, kalau sudah lebih gimana? Ya, di sini tetap dikenakan ketentuan umum PPh guys. Oke, butir 5. Wajib pajak orang pribadi yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 2018 dan memenuhi kriteria pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh, oke, berarti NPPN ya, tetap 4,8 miliar di bawah ya, di bawah 4,8 miliar.
dapat memilih untuk tidak menyalahkan pembukuan. Namun, wajib pajak tetap memiliki kewajiban menyelenggarakan pencatatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Oke, karena sama-sama di bawah 4,8 miliar, ya, kan pasal 14 Undang-Undang PPH bilangnya masalah NPPN, ya, tidak wajib pembukuan, tapi harus menyalakan pencatatan. Nah, di sini ditegaskan, ya, tidak wajib pembukuan, tapi tetap wajib pencatatan. Tapi nggak harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan pesangon itu saat menyampaikan SPT tahunan, baik orang pribadi terutama di sini ya. Ya, jadi bulan Maret itu dia nggak usah pakai surat pemberitahuan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, oke, karena sama-sama 4,8 miliar guys, guys. Dalam hal terdapat nota retur atau nota pembatalan karena pengembalian barang atau pembatalan seluruh atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima barang, oke, dan atau jasa, maka nilai pengembalian barang atau pembatalan jasa dimaksud dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 pada saat terjadi pengembalian barang atau jasa. Pengembalian barang atau jasa dianggap tidak terjadi jika terdapat penggantian barang atau jasa yang sama baik jumlah fisik, jenis maupun harga. Wah, ini enak guys. Ya, nota retur, nota batal. Nggak jadi. Maka di sini tidak termasuk DPP lah istilahnya ya. Ya, tidak termasuk DPP dari omset dari penjualan di saat terjadinya pengembalian barang atau pembatalan jasa. Ini guys, bagus sih guys, penegasan lebih lanjut. Ya, selama ini ya yelan lah. Ada yang bilang kurangin dulu, ada yang bilang kan bilangnya omset. Nah, di sini kan clear ya, bahwa bisa mengurangi penghasilan bruto. Iyalah guys, kan nggak jadi beli. Kecuali kalau memang diganti, maka tetap dianggap full guys. Diganti dengan barang atau jasa, baik jumlah fisik, jenis, maupun harga yang sama tentunya ya. Oke, bukti ketujuh, PPh yang terutang berdasarkan PP 23 tahun 2018 dilunasi dengan cara ekspor sendiri. Oke, ini standar ya. Oleh wajib pajak sama dengan PI 23-nya. Oleh wajib pajak memiliki keterangan bruto tertentu atau dipotong dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Nah, ini penegasan guys. Enak nih guys, kalau SMI itu tinggal lihat aja, nggak usah cek ini ya. Karena di sini juga termasuk teknis guys dibahas. Pembayaran PPh dengan cara disetor sendiri dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak SSP atau sarana organisasi lain yang disamakan dengan SSP. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan mengisi kode akun pajak ya 411 oke 411128 dan kode jenis setoran KJS 420 untuk setiap tempat kegiatan usaha terdaftar. Oke, ini balik lagi ke Tuan A ya yang tadi ada di Papua guys. Tuan A melakukan penyetoran sendiri PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan NPP yang terdaftar pada KPP Pratama Timika atas tempat usaha yang berada di Kabupaten Timika dan Intan Jaya. Dan di sini NPP terdaftar di KPP Pratama Merauke atas tempat usaha yang berada di Kota Merauke. Jika Tuan A juga melakukan usaha di tempat kegiatan di tempat tinggalnya, maka Tuan A juga menyertakan PPh final PP 23 2018 menggunakan NPP terdaftar pada KPP Pratama Jayapura. Oke. Ya, jadi di mana NPP terdaftar ya guys. Oke, 41128 KAP-nya, kode akun pajak, KJS-nya, kode jenis setoran 420. Pemotong atau pemungut pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan pemungutan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. Dilakukan atas setiap transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh. Oke. Wajib pajak yang dipotong dipungut PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada pemotong atau pemungut pajak. Oke, ya. Jadi di sini leg spesialis ya guys. Pemotongan pemungutan PPh itu berdasarkan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Panjang wajib pajak memiliki surat keterangan. Oke, tapi baik kalau penjualan barang atau penjualan jasa, maka di sini walaupun itu objek pemotongan pemungutan PPh, sesuai mengatur PPh wajib pajak pemotongan pemungut berdasarkan PP 23.
Ya guys, jadi misalnya gini, kita misalnya jualan kayak BUMN. Kan kalau jual BUMN, itu kan dipotong PPh 22 ya guys, dipungut PPh 22. Ya, tarifnya macam-macam lah di situ, 1,5% gitu ya, tapi katakanlah 1,5%. Oke, maka kembali lagi spesialis berdasarkan ini guys, sepanjang di sini dua ketentuan ini dilakukan, ya objeknya PPh 22, oke, dan ya ikutan dipungut PPh berdasarkan P23 dengan menyerahkan surat keterangan. Jadinya akhirnya motongnya tidak lagi PPh 22 guys, tapi 4 ayat 2, PPh final 4 ayat 2 dengan tarif 0,5%. Oke, ditegaskan guys di sini. Oke. Saat hutang PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang pelunasannya dilakukan dengan cara pemotongan atau pemungutan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan pemungutan PPh sesuai ketentuan umum yang menjadi dasar pemotongan atau pemungutan. Saat hutangnya ya. Oke. Di sini mengikuti ketentuan mengatur mengenai pemotongan. Oke, ini sama aja nih. Sesuai ketentuan PPh mengatur pemotongan pemungutan. Jadi misalnya di sini guys, PTA memberikan jasa perawatan kendaraan kepada PTB pada tanggal 9 Januari 2019. Tagihan atas jasa tersebut disampaikan tanggal 11 Januari 2019. PTB melakukan pembayaran atas tagihan tanggal 15 Februari 2019. Kewajiban PTB melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas hal tersebut. Namun karena PTA memberikan fotokopi surat keterangan, maka PTB melakukan pemotongan PPh final 0,5% dari penghasilan bruto saat utang PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 sama dengan saat utang PPh menjadi dasar pemotongan dalam hal ini PPh pasal 23 ya guys, yaitu pada saat yang terjadi dahulu antara pembayaran atau saat tentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Oke, jadi akhir bulan berikutnya guys, dari saat pembayaran mana lebih dulu terjadi. Oke ya, berarti sama ya. Pemotong atau pemungut pajak tidak memiliki pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan pemungutan PPh pasal 22 terhadap wajib pajak melalui surat keterangan melakukan transaksi impor dan atau pembelian barang, dan wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan pada pemotong atau pemungut pajak. Nah ini lebih ditegaskan kembali ya, contoh saya yang tadi ya guys. Walaupun tadi yang di butir 9 ini sudah clear sekali sebenarnya nih. Tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi ada penegasannya lebih lanjut guys. Oke, dalam hal wajib pajak tidak dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada pemotong pemungut pajak dan atau kebenaran surat keterangan tidak terkonfirmasi, maka pemotong pemungut pajak, oke, maka pemotong pemungut pajak melakukan pemotongan pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh. Kuncinya surat keterangan. Tidak ada surat keterangan, kalau itu objek PPh 23, maka dipotong PPh pasal 23. Kalau itu objek PPh 22, juga dipungut PPh pasal 22. Kalau ternyata ini adalah objek PPh 21, maka dipotong PPh pasal 21. Jadi kuncinya di surat keterangan. Ya, tidak terkonfirmasi atau tidak. Dalam hal terdapat transaksi yang menjadi objek pemotongan pemungutan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018, namun terlanjur dipotong dipungut berdasarkan ketentuan umum PPh oleh pihak lain, maka wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 tetap memiliki kewajiban untuk menyetor sendiri PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto atau hasil tersebut. Dan PPh dan atas PPh yang terlanjur dipotong atau dipungut pihak lain tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang sesuai dengan hutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian tersebut pembayaran pajak yang sesuai dengan hutang atau PMK-nya tadi ya, atau dikreditkan terhadap PPh yang terhutang berdasarkan ketentuan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan oleh pajak dari PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Oke. Minta pengembalian yang seharusnya tidak terhutang atau dikreditkan di PPh orang pribadi atau badan. Oke, lanjut guys, contohnya di sini. PT DEF merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. PT DEF menyewakan kendaraan kepada instansi pemerintah dengan nilai transaksi 15 juta rupiah. Pada saat hutang, PT DEF tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada instansi pemerintah, sehingga dilakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto oleh instansi pemerintah. Atas transaksi persewaan kendaraan tersebut, PT DEF tetap memiliki kewajiban untuk menyetor sendiri PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Dan atas pemotongan PPh 23 yang dilakukan oleh instansi pemerintah dapat diajukan permohonan pembalian pajak sesuai dengan hutang oleh PT DEF atau PT DEF mengkreditkan terhadap PPh hutang berdasarkan ketentuan PPh untuk tahun pajak di tahun 2018 nih, itu sorry. Nggak ada ya tahunnya ya. Oke, di tahun yang bersangkutan guys. Oke, butir ke-13. Butir ke-14 guys.
Pemotong pemungutan pajak wajib menyerahkan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang telah dipotong atau dipungut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP atau salah administrasi lain disampaikan dengan SSP. Ya, ini SSP-nya memang sebagai bukti pemotongan pemungutan pajak nih guys. Oke, tata caranya di sini ya. SSP diisi atas nama wajib pajak yang dipotong atau dipungut, ditandatangani oleh pemotong pemungut pajak, diisi kode akun pajak 41128 dan kode jenis setoran 423. Sebagaimana diatur dalam peraturan Dirjen Pajak mengatur bagi bentuk formulir surat pajak. Saat ini per 09 PJ 2020 ya guys. Silakan dicek ya. KAP-nya 41128 ya, KJS-nya 423. Ini kalau pemotongan pemungutan pajak. Yang tadi kan itu penyetoran sendiri ya, kode KAP dan KJS yang barusan kita sudah sempat bahas sebelumnya guys. SSP, nah ini ya, pada angka 14 merupakan bukti pemotongan pemungutan PPh dan harus diberikan oleh pemotong pemungut pajak kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Oke. Pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan pemungutan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2016 wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 ke KPU daftar paling lama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, kolom uraian diisi dengan penghasilan usaha WP yang memiliki perbedaan bruto tertentu, dan kolom KAP KJS 4 diisi dengan 41128 dari 423. Oke, bagi wajib pajak yang sejak awal tahun 2018 sampai dengan sebelum PP 23 tahun 2018 berlaku, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 46 tahun 2013. Namun sejak 1 Juli 2018 memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Dan wajib pajak tidak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Penghitungan untuk pelaporan SPT tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut. Ini dia. Ya. Oke, tidak syarat menjalankan kewajiban pajaknya tidak memenuhi syarat berdasarkan PP 46 2013. Namun 1 Juli 2018 ketentuan memenuhi syarat memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Maka penghitungan untuk pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut. Peredaran usaha sejak awal tahun 2018 sampai dengan Juni 2018 merupakan penghasilan dihitung pajaknya menggunakan ketentuan umum PPh. Sedangkan peredaran usaha mulai Juli 2018 sampai dengan akhir tahun pajak 2018 merupakan penghasilan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Oke, ada cut off di sini guys. Ya. Jadi ya, Juni awal tahun 2018 sampai dengan Juni 2018 penghasilannya dihitung pajaknya merupakan ketentuan umum. Juli 2018 sampai dengan akhir tahun 2018 dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Pengeluaran dan atau biaya mendapat menagih penghasilan pengenalan pajak bersifat final atau dikenakan PPh berdasarkan norma penghasilan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ya, dan norma penghitungan khusus diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPh tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besaran penghasilan pajak. Iya guys, emang nggak boleh. Oke, angsuran pajak dalam pasal 25 Undang-Undang PPh dan pajak yang telah dipotong dipungut pihak lain selain yang bersifat final dapat dikreditkan terhadap PPh berutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dan bukti pembayaran, bukti pemotongan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 dilaporkan pada kelompok penghasilan dikenai PPh final. Ini ya, tadi ada cut off ya, tidak memenuhi syarat PP 46, tapi memenuhi syarat PP 23 guys. Maka inilah ya penghitungan pelaporan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2018 dan seterusnya. Ya, sepanjang masih memenuhi ketentuan PP 23 tapi ya guys, kata-kata dan seterusnya tadi ya. Oke. Bukti ke-18. I-18 berarti ya. Dalam hal sistem mengidentifikasi bahwa permohonan wajib pajak tidak memenuhi syarat validasi pada saat mengajukan surat keterangan, namun wajib pajak memenuhi kriteria untuk dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2012, KPP dapat menindaklanjuti dengan melakukan perubahan data secara jabatan. Sesuai prosedur diatur dalam lampiran huruf G Surat Edaran Direktur Jenderal ini. Dalam hal wajib pajak telah memiliki surat keterangan untuk diberikan secara manual,
KPP harus menyampaikan himbauan kepada wajib pajak agar mengajukan kembali permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal secara daring atau online melalui pajak.go.id. Oke, bagian terakhir guys dari ini SE46 ini, prosedur pelaksanaan PP 23 tahun 2016, contoh format surat penyampaian informasi, dan contoh format uraian penelitian yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran Direktur Jenderal ini terdiri dari proses penerimaan surat pemberitahuan wajib pajak untuk membeli dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh melalui syarat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, prosedur penerimaan surat pemberitahuan wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh secara langsung melalui KPP atau KP2KP, prosedur penerimaan permohonan surat keterangan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, prosedur penerimaan surat keterangan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 secara langsung melalui KPP atau KPP Mikro atau KP2KP, prosedur pembatalan pencabutan surat keterangan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018, prosedur konfirmasi kebenaran surat keterangan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018, prosedur perubahan data wajib pajak secara jabatan terkait validasi sistem WP PP 23 tahun 2018, contoh format surat penyampaian informasi bagi wajib pajak memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh, contoh surat laporan hasil penelitian, itu semuanya di lampiran ya guys. Oke, contohnya semuanya ada di lampiran, nanti kita akan lihat aja ya. Penutup. Dengan berlakunya surat edaran Direktur Jenderal ini, maka surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE42 PJ 2013 tentang pelaksanaan peraturan PP nomor 46 tahun 2013 dan surat edaran Dirjen Pajak nomor SE32 PJ 2014 tentang penegasan pelaksanaan peraturan PP 46 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar pelaksanaan pengenaan PPh bersifat final berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Pajak ini dapat berjalan dengan baik, maka para kepala kantor wilayah diminta melakukan pengawasan dan sosialisasi surat edaran Dirjen Pajak ini di lingkungan kerja masing-masing, dan kepala KPP, kepala KP2KP, dan kepala KPP Mikro diminta melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan PP 23 tahun 2018 yang dilakukan oleh wajib pajak. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020. Oke, ini baru beberapa hari yang lalu guys ya. Oke, kita akan cek sekarang lampirannya guys di sini ya, prosedur penerimaan surat pemberitahuan yang tadi ya. Ya, ini bagaimana prosedur kerjanya guys. Ya, silakan tadi di-download ya guys ya. SE46 PJ 2020 nanti akan dilihat sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, di sini alur kerjanya guys. 1 hari sejak pemberitahuan, nanti Dirjen Pajak ngapain aja guys ya. Oke, itu yang bagian A. Bagian B, penerimaan surat pemberitahuan pajak, memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, ya disampaikan secara langsung. Ini prosedur kerjanya guys, seperti ini. Oke, saya scanning aja guys ya, nggak dibahas secara detail ya, paling lambat 1 hari jangka waktunya sejak pemberitahuan diterima. Oke, ini arus kerjanya guys, seperti ini. Oke, huruf C sekarang. Permohonan surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 18 melalui laman Ditjen Pajak. Ini dia prosedur kerjanya guys. Langkah apa yang dilakukan oleh Ditjen Pajak? Sama di sini, 1 hari kerja sejak permohonan diterima. Ini arus kerjanya guys, seperti ini guys. Lanjut lagi. Prosedur penerimaan permohonan surat keterangan dikenai PPh berdasarkan 23 secara langsung di sini, datang berarti langsung ya. Mengajukan permohonan surat keterangan dan sebagainya. 3 hari kerja sejak diterima. Oke, ini arus kerjanya guys, seperti ini ya. Oke, pembatalan pencabutan surat keterangan di PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 menguraikan tata cara pembatalan pencabutan surat keterangan oleh KPP atau wajib pajak puncak terdaftar. Ini ya prosedur kerjanya guys. Ya, syarat-syaratnya apa aja di sini disebutkan juga. Kemudian juga ya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak Ditjen Pajak, jangka waktunya 1 hari kerja sejak dokumen terbit. Ini dia harus kerjanya guys. Oke, lanjut lagi. Prosedur konfirmasi kebenaran surat keterangan. Ya, ini konfirmasi guys prosedurnya. Ini langkah kerjanya.
dan seterusnya. Nah ini ya, secara jabatan validasi sistem wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018. Menguraikan tata cara perubahan data wajib pajak secara jabatan guys, yang tadi ya. Yang tadi disebutkan dalam batang tubuh dari SE 46 PJ 2020 ini. Oke, ini yang dilakukan oleh pihak Ditjen Pajak guys. Begitu juga dengan habis kerjanya. Nah ini contoh format penyampaian informasi ya. Bagi wajib pajak yang memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan. Oke, di sini informasi wajib pajak memilih ketentuan umum di sini, terima kasih dan sebagainya. Konsekuensinya apa aja di sini guys, dan lain sebagainya. Oke, disampaikan kepada mereka memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Nah ini juga untuk laporan hasil penelitian ya terkait PP 23 tahun 2012. Ya, di penelitian. Oke. Nah, selesai. Oke guys, itulah tadi kita unboxing surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 46 PJ 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Oke, cukup panjang ya karena ini juga baru pertama kali ya Andrik Channel menanyakan unboxing surat edaran Dirjen ya guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat meningkatkan motivasi saya dalam pembuatan video-video pajak yang telah Anda saksikan guys, mohon subscribe. Baik, sampai jumpa di video Andrik Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.